Hola, hola. انت كالفت انت كالفت انت كالفت انت كالفت انت كالفت nenek انت كالفت. MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto dan Yusa Kansaki ya. Ya udah Yusa, udah malam ya Yusa ya Bobo ya. Oke, kali ini kita akan membahas soal KSN ya, mesti diambil dari soal KSN SMA tingkat kota atau kabupaten gitu ya. Tingkat kota atau kabupaten, bagian kemampuan lanjut ya. Soal nomor 6 ya. Oke, yuk kita baca dulu soalnya ya. Kuartet bilangan asli ABCD dikatakan keren jika memenuhi B sama dengan A kuadrat tambah 1, C sama dengan B kuadrat tambah 1, dan D sama dengan C kuadrat tambah 1 ya. Oke. Jadi ini ABCD, ini bilangan asli dikatakan keren kalau B-nya sama dengan A kuadrat tambah 1, lalu C-nya sama dengan B kuadrat tambah 1, lalu D-nya sama dengan C kuadrat tambah 1 gitu ya. Oke, dan to A ya, ini kalau nggak salah bacanya to ya, to A tambah to B tambah to dari C tambah to dari D. Oke, ini merupakan bilangan ganjil. Oke ya, to itu didefinisikan sebagai banyaknya faktor positif ya. Memang seringnya menyatakan banyaknya faktor positif ya. Oke, dengan A B C dan D kurang dari 1 juta ya. Oke, 10/6 ya. Oke, jadi maksudnya to itu misal gini, banyaknya faktor positif, misalnya to dari 5 kan, faktor dari 5 kan 1 sama 5 ya, yaitu 2 ya. To dari misalkan 10, faktor dari 10 kan, faktor positif dari 10 kan 1, 2, 5, 10, 4 ya. Nah gitulah ya, saya yakin adik-adik paham lah ya. Oke, di sini dikatakan bahwa jumlah dari to dari A ditambah to dari B ditambah to dari C ditambah to dari D itu bilangan ganjil. Itu artinya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah satu di antara to A, to B ya, atau to C atau to D ya, itu yang ganjil gitu ya kan ya dong. Kalau ganjilnya 1 ya, yang lainnya genap, pasti jumlahnya pasti ganjil ya. Atau kalau 2 dia genap, kalau 3 diantaranya maka dia juga ganjil ya, maka nilai penjumlahannya juga ganjil ya. Copy paste aja lah ya. Nih ya, nah kalau 3 diantara itu juga ganjil ya, maka jumlahnya juga ganjil kan. Ganjil tambah ganjil tambah ganjil tambah genap pasti ganjil. Oke ya. Nah, tapi kalau kita harus tahu dulu kapan sebuah nilai to dari sebuah bilangan, to dari sebuah bilangan itu ganjil ya, jika apa? Contohnya kayak tadi, to 5 itu kan 2, to 10 4 ya, itu genap ya semuanya ya. Kalau kita nyoba lagi to misalkan 1, nah ini 1 doang ya. Oke, to misalkan 4, faktor positifnya yaitu 1, 2, dan 4, 3. Nah kalau teman-teman, kalau adik-adik ingat ya, bahwa kalau sebuah bilangan ya, sebuah bilangan K berpangkat P ya, atau K berpangkat M lah ya, ini banyaknya faktor itu ada sebanyak M+1 ya, M+1 faktor positif ya, gitu ya kan ya. Nah jadi
agar M plus 1-nya itu ganjil, ya tentunya M-nya genap. Ya, jadi K berpangkat M, ya, ini oke. Tunggu, ini jangan berpangkat K berpangkat M deh. Ini misalkan A lah, M misalkan ini X lah ya. Nah, oke. Jadi X berpangkat genap lah yang akan menghasilkan to dari K-nya itu ganjil. Jadi to dari X pangkat M ini akan bernilai ganjil, ya, jika dan hanya jika M-nya genap, ya, atau M ini kalau M genap tentunya pasti X M-nya itu adalah bilangan kuadrat, ya kan? Ya kan, kalau genap kan bisa dinyatakan sebagai 2n gitu ya, untuk n bilangan bulat. Jadi X pangkat M ya bisa dinyatakan sebagai X pangkat 2n atau X pangkat n kuadrat gitu ya kan. Jadi oke, kalau ini K, ya, ini adalah K, misal berarti apa? To dari K dikatakan ganjil, ya, jika dan hanya jika K-nya bilangan kuadrat. Ini ya, nah, gitu ya. Ya, K-nya sama dengan X berpangkat M, dimana M-nya genap, ya, otomatis K-nya sama dengan sebuah bilangan kuadrat. Ya, jadi dia akan ganjil kalau to dari K-nya itu ganjil kalau K-nya itu bilangan kuadrat. Oke. Lalu kalau kita lihat dari sini, ya, dari syarat bilangan keren tersebut, ya, oke, ya, dari sini ya, jelas B sama C sama D ini bukan bilangan kuadrat, ya. Kenapa? Karena di antara dua bilangan kuadrat, kita perlu ingat, ya, bahwa di antara dua bilangan kuadrat berurutan itu tidak ada bilangan kuadrat lainnya. Jadi maksudnya gini, contoh dulu. Di antara dua kuadrat dengan tiga kuadrat itu nggak ada bilangan kuadrat lainnya, nggak ada, gitu ya. Jadi di antara 3 kuadrat dan 4 kuadrat, ya, kalau di antara dua bilangan kuadrat berurutan nggak ada bilangan kuadrat lainnya, gitu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa apa? A kuadrat plus 1 ini lebih kecil dari A ditambah 1 kuadrat. Kenapa? Karena A ditambah 1 kuadrat kan A kuadrat tambah 2A tambah 1. A-nya itu kan bilangan asli, sehingga 2A-nya ini jelas positif, ya, lebih besar dari ini, gitu ya. Oke. Dan ini juga lebih besar daripada A kuadrat, ya. Ini adalah dua bilangan kuadrat berurutan, ya, gitu ya. Jadi ini simpulannya ini bukan bilangan kuadrat, bukan bilangan kuadrat. Oke, dengan alasan yang lama, ya, dengan alasan yang sama, ya. Oke, jadi ini ayo gelap dong itu lampunya. Ya, jadi bobo deh, bisa udah jam 9:30 besok sekolah loh, ya. Jadi B bukan bilangan kuadrat karena ini kan tadi B, ya. Dengan alasan yang sama tentu karena ini bentuknya juga sama, ya, maka C juga bukan bilangan kuadrat, D juga bukan bilangan kuadrat, ya. Jadi B, C dan D, ya, karena ini kan bentuknya sama persis tuh, ya kan, sesuatu kuadrat ditambah 1, ya, bukan bilangan kuadrat. Ya, oke. Berarti nggak mungkin ada 3 di antara mereka itu bilangan ganjil, ya, nggak mungkin. Jadi yang ini dicoret. Nah, jadi hanya ada 1 di antara to A, to B, to C dan to D yang ganjil, yaitu to A-nya, ya. Karena apa? Jadi pasti A-nya bilangan kuadrat. Nah, karena kasus tadi, ya, untuk ganjil, ya, untuk yang jumlahnya agar to A ditambah to B ditambah to C ditambah to D merupakan ganjil, maka otomatis harus ada 1 diantaranya yang ganjil, ya, to-nya, ya, yaitu mau nggak mau, ya, A, ya, to A. Kalau to A-nya ganjil berarti kan ini A-nya harus bilangan kuadrat, ya.
Oke, kalau begitu ya kita coba ya. Untuk A sama dengan 1, ingat ya, ABCD. ABCD itu adalah bilangan asli, berarti mulai dari 1. Maka B-nya sama dengan 1 kuadrat tambah 1 ya. Oke, ya 2. Lalu C-nya berarti sama dengan 5. D-nya sama dengan 26 gitu ya. Ya semoga nggak salah hitungnya karena ini udah malam ya. Nah, kalau tag video lagi, waduh sudah malam banget. Nah sekarang untuk A nya sama dengan 4 ya. Ingat A itu bilangan kuadrat ya. Jadi B nya sama dengan 16 tambah 1 17 ya. C nya sama dengan 17 kuadrat ya. Biar cepet saya butuh kalkulator saja lah ya, biar cepetnya teman-teman, nggak apa-apa ya. Oke ya, 290 karena memang bukan acuannya, bukan di menghitungnya kan ya. D nya berarti 290 kuadrat ya, 290 kuadrat ya, tambah 1 ya, 84.000. Oh ini juga sudah besar ya. Oke, tapi ini memenuhi ya, bilangan keren ya, kuartet keren ya. Kalau A nya 9 ya, 3 kuadrat, apakah masih memenuhi? Berarti B nya itu 82, makin besar banget ini. C nya 82 kuadrat tambah 1 6.725, berarti D nya sama dengan 6725 kali 6725 ya kuadratnya. Oh 45 juta sudah tidak memenuhi ya, ini 45 juta sekian ya, sudah tidak memenuhi ya. Ya apalagi untuk A lebih dari 9 ya, lebih dari 3 kuadrat ya. Oke jelas nggak bisa. Jadi ya udah, yang ditanya apa sih? Banyaknya triple ya, hanya ada 2. Jadi hanya ada 2 kok triple. Sorry salah baca. Banyaknya kuartet ya. Oke, banyaknya kuartet keren ya, hanya ada 2. Ada 2 kuartet keren. Kuartet ya, aku pakai DC kuartet keren, yaitu untuk A B C D tadi ya, 1 2 5 26 sama 4 17 290 dan 84.101 gitu ya. Jadi jawabannya hanya ada 2 ya. Oke, demikian pembahasan kali ini ya. Alhamdulillah ya sudah selesai ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya ya. Bagi adik-adik yang mau belajar dengan kakak bisa hubungi nomor ini gitu ya. Dan jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dadah, bye bye.